Ada kalimat yang jelas, yang populer dari Genghis Khan, yaitu tanpa visi atau tujuan, seseorang tidak akan dapat mengatur hidupnya, apalagi hidup orang lain. Nah, ada beberapa prinsip kepemimpinan dari seorang Genghis Khan. Yang pertama adalah beliau ini orang yang punya visi yang jelas dan kuat. Jadi orang yang ngerti benar tujuan hidupnya mau apa. Itu kan orang yang punya visi. Ya kalau ditanya, beliau selalu bilang, ya tujuanku adalah untuk menaklukkan dunia di bawah satu kekaisaran. Ya kekaisarannya dia, kekaisaran Mongol. Orang yang visinya jelas ini biasanya ya perjuangannya lebih mantap, karena dia jelas targetnya kemana, ingin menghasilkan apa. Nah, ini menurut saya pelajaran untuk teman-teman semua. Ini kan semuanya pemimpin, paling tidak pemimpin di levelnya sendiri-sendiri, bahkan termasuk memimpin dirinya sendiri. Kunci kesuksesan kita, ya pertama-tama adalah punya visi yang jelas. Hidupmu itu loh, targetnya apa, mau dibawa kemana. Ada kalimat yang jelas, yang populer dari Genghis Khan, yaitu tanpa visi atau tujuan, seseorang tidak akan dapat mengatur hidupnya, apalagi hidup orang lain. Jadi kita tidak akan bisa mengatur hidup kita, apalagi hidupnya orang lain, kalau tidak punya visi. Orang yang tidak punya visi itu kan orang yang tidak jelas hidup ini mau diarahkan kemana, ingin dijadikan apa. Orang yang tidak punya visi seperti ini, ya maka dia menjalani hidupnya seperti apa itu tidak jelas. Sudah cocok apa belum? Misalnya teman-teman, Pak, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi apa. Itu kan target, namanya visi. Setelah matok target kan teman-teman melakukan apa saja yang mendekatkan pada target itu. Misalnya yang ingin jadi polisi sejak sekarang menjaga fisiknya, menjaga latihan mentalnya. Mungkin yang ingin jadi dokter mungkin sedikit-sedikit belajar tentang anatomi tubuh manusia dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita target. Tapi kalau kita tidak punya visi, tidak punya tujuan, terus sampean melakukan apa itu ada gunanya nggak, cocok nggak, relevan nggak, itu kan tidak bisa dinilai. Misalnya, Pak, saya cita-citanya masih belum jelas, Pak, saya tidak punya target apa-apa, yang penting saya jalani saja. Loh, itu kalau sampean prinsipnya seperti ini, sekarang melakukan apa saja, itu kan tidak bisa kita nilai ada gunanya atau tidak. Gunanya apa sampean main game tiap hari, gunanya apa sampean main medsosan tiap hari, gunanya apa, itu kan tidak jelas. Misalnya, Pak, saya nanti ingin jadi wakil rakyat, ingin jadi anggota DPR misalnya, mewakili rakyat saya, berarti saya harus punya jaringan yang luas, kemampuan komunikasi saya harus bagus. Maka saya sekarang rajin medsosan, biar pintar berkomunikasi yang baik. Lalu itu kan kelihatan medsosannya itu ada gunanya dalam rangka matok tujuan yang tadi ingin jadi anggota DPR yang pintar berkomunikasi. Pak, saya ingin ahli bagian desain, saya ingin ahli IT, informasi teknologi, saya ingin jadi programmer game misalnya. Loh, targetnya kan jelas. Maka main game tadi, misalnya teman-teman, kok kamu main game terus? Enggak apa-apa, karena targetku ke depan aku ingin jadi desain grafis atau aku ingin jadi ahli bikin program game. Nah, berarti main gamenya ini ada gunanya, bisa dinilai. Tapi kalau kita tidak punya target ke depan, apa saja yang kita lakukan sekarang tidak bisa dinilai. Cocok apa enggak, sudah benar apa tidak, sesuai apa tidak.
Maka kata Cengiz Khan, ya kalau tidak ada visi, tidak ada tujuan, orang tidak akan bisa mengatur hidupnya. Apalagi hidupnya orang lain. Hidupnya sendiri saja dia tidak bisa ngatur. Baik, jadi teman-teman nanti yang jadi pemimpin di level apa saja, pertama-tama perjelaslah tujuannya.